Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Kali ini kita akan bahas tes figural tio lagi. Nah, di tes figural tio ini ada kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 yang pastinya permen terbaru. Itu ada 3 tipe soal yang akan dikeluarkan. Yang pertama itu analogi gambar, yang kedua ketidaksamaan gambar, yang ketiga serial gambar. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian cukup belajar dari kisi-kisi saja karena tes figural tio itu banyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan soal-soal dari buku-buku, usahakan sesuaikan dengan kisi-kisi. Maka dari itu, fungsi kami ini untuk menyajikan tipe soal yang sesuai kisi-kisi sehingga Bapak Ibu punya gambaran, sehingga dari sumber manapun Bapak Ibu belajar bisa sesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan yang terbaru. Oke, jadi untuk tes figural tio yang bagian serial gambar, itu keterangan di Permenpannya menyatakan kalau tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Dalam tes ini terdapat deretan gambar yang membentuk suatu pola. Pola dalam deret gambar tersebut dapat berupa pengurangan atau penambahan suatu bentuk atau kurva. Kemudian kita perlu memilih seri gambar yang merupakan lanjutan dari deret gambar yang telah diberikan. Nah, jadi nanti akan ada sederet gambar, entah 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar, atau lebih yang harus dilihat polanya. Kemudian kita tentukan apakah gambar selanjutnya mengikuti pola tersebut atau tidak. Nah, bagaimana sih tips dan trik intinya? Yang pertama, kita memang harus perhatikan dengan seksama perubahan yang terjadi seperti apa. Tapi caranya lihat dulu gambar 1 dan gambar 2. Jadi perhatikan perubahan dari gambar 1 dan gambar 2. Kita tentukan apa saja yang berubah dan bagaimana perubahannya. Nah, contohnya, ketika gambar 1 itu bulatannya awalnya kecil, tiba-tiba di gambar 2 bulatannya besar. Oh, ternyata yang berubah itu bulatannya, perubahannya ukurannya semakin besar. Nah, begitu contohnya. Berarti nanti di gambar selanjutnya dilihat lagi perubahannya, mana yang makin besar, makin besar. Kemudian, aplikasikan pola perubahan tersebut pada gambar selanjutnya. Kita harus pastikan nih, benar nggak sih polanya seperti ini? Kalau ternyata di gambar ketiga, apa yang kita asumsikan di awal itu membesar, ternyata di pola ketiga, di gambar ketiganya tidak sesuai, berarti polanya ada yang berbeda. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, jika pada saat kita aplikasikan ternyata cocok nih. Oh, ternyata polanya di gambar 1 ke gambar 2 cocok. Ke gambar 2 dari gambar 2 ke gambar 3 cocok. Dan seterusnya cocok nih dari semua gambar yang disajikan pada soal. Oh, berarti polanya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat pola yang cocok, sangat mudah untuk menemukan gambar yang diinginkan atau lanjutan gambarnya pada pilihan jawaban. Gimana sih soalnya? Ayo kita sama-sama membahasnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Jadi kita tentukan lanjutannya. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran kecil ya. Nih, di kotak yang paling atas sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman bayangkan, ini adalah hasil perputaran sejauh 90 derajat. Nah, bagaimana sih saya bisa tahu ini? Itu sebenarnya ada di video sebelumnya. Bagaimana waktu di tes ketidaksamaan, saya sudah menunjukkan cara untuk Bapak Ibu mempelajari putaran-putaran melalui PowerPoint atau Word. Jadi kalau misalnya secara imajinasi ya nih, kita bisa lihat, oh ini hasilnya diputar nih, nanti yang awalnya kotak 1 ini akan jadi ke yang kotak yang sebelah kiri atas jadi sebelah kanan atas. Nah, jadi yang gambarnya ini diputar 90 derajat, posisinya di sini. Sama juga dari gambar 2 ke gambar 3 itu juga diputar 90 derajat ke kanan.
Nah, ketika diputar 90 derajat ke kanan, posisinya terletak di atas ini ya, di sebelah kanan bawah, maksudnya sebelah kotak sebelah kanan bawah. Ketika diputar lagi 90 derajat, kita putar lagi ini 90 derajat, posisinya jadi seperti gambar 4. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya 90 derajat lagi kita putar, nih yang ditanyakan ya, yang ditanyakan gambarnya yang seperti apa. Kalau kita putar lagi 90 derajat, artinya apa? Nah, di sini ada 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. 90 kali 4, 360 derajat. Berarti gambar keempat ini putaran sejauh 360 derajat dari gambar awal. Dari gambar awal, putaran 360 derajat itu sama aja dengan dirinya sendiri. Bentuknya sama dengan bentuk awal. Ya, jadi kalau bentuk awalnya adalah E. Nah, jadi di bentuk awalnya adalah di gambar E. Oke, mudah ya Bapak Ibu ya. Memang harus dicoba dulu putar-putar, ataupun misalnya Bapak Ibu menggunakan kertas boleh digambar, terus gambarnya Bapak Ibu putar 90 derajat pakai kertas itu. Kalau bisa pakai kertas A4 atau HVS ya. Kalau pakai buku yang tebal juga boleh sih kalau selama bisa diputar. Intinya bisa dicoba-coba dulu di rumah bagaimana putaran 90 derajat, bagaimana putaran 180 derajat, bagaimana putaran 270 derajatnya, dan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini sepertinya tidak berputar ya, bukan dari putaran, tapi dari penambahan dan perubahan sesuatu. Nah, kita lihat di gambar pertama ini adalah bulatan penuh warna hitam. Kemudian di gambar kedua ada 2 bulatan tapi warna putih. Nah, di sini asumsi saya, oh nanti akan tambah 1 bulatan. Ketika bulatan ditambah, warnanya berubah nih dua-duanya. Nah, itu asumsi saya. Kemudian saya cek di gambar ketiga. Oh, ternyata benar. Dia ditambah 1. Jadi bertambah 1 lagi, tapi ketika bertambah 1 lagi bulatannya jadi hitam. Oh, artinya ini dari dari hitam, putih, hitam, selang-seling warnanya, perubahan warnanya. Berarti nanti angka 4 putih. Nah, yang ditanyakan jelas hitam. Oh ya udah, saya bisa pastikan nih, oh A salah, C salah. Nah, tinggal dilihat banyaknya bulatannya ada berapa? 1, 2, 3. Di gambar keempat 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Di gambar keempat berarti gambar kelima ada 5. Ye, berarti yang B salah. Tinggal yang D sama E. Nah, D sama E ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang E 1, 2, 3, 4, 5. Loh, sama. Masa jawabannya 2? Enggak ya. Kita bisa lihat, coba perbedaan D sama E apa? Ternyata D sama E, posisi titik yang D itu dimulai dari yang saya tandain. Sedangkan yang E yang di sini nih. Nah, dia mulai dari ini. Saya tandain di sini. Jelas kita bisa lihat dari soal semuanya dimulai dari arah yang sama dengan D. Nah, saya lingkar-lingkarin. Dia sama dengan yang D. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah ya. Sekarang ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita ada lihat kalau misalnya di yang pertama bintang 1, ternyata gambar kedua bintangnya ada 3. Oh, berarti tambahannya 2. Nah, di gambar gambar ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oh, benar nih, kayaknya tambah 2 bintang. Di gambar keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Nah, berarti setiap gambar tambah 2. Berarti gambar selanjutnya ada 9. Nah, kalau kita lihat satu-satu nih kan nggak mungkin ya kita hitung satu-satu, kalau mau hitung juga boleh. Tapi kita lihat aja nih bentuk polanya. Oh, ternyata di gambar pertama 1 di sini. Terus 2-nya melengkapi yang awalnya dulu, baru setelah itu 1-nya lagi di tempat yang berbeda. Nah, gambar ketiganya gitu juga. Tadi yang
masih ada satu bintangnya, ditambah satu dulu, terus ditambahkan ke tempat posisi yang satunya lagi nih di bawah sini. Jadi kayak berputar ya, jadi dari ini dulu, terus yang kanan atas, baru yang kanan bawah. Nah, yang kanan bawah ini, daerah kanan bawah, itu kan sudah ada satu ya, ditambah satu bintang, dan karena udah satu bintang di sini ditambah satu bintang lagi di kiri bawah. Berarti nanti di gambar selanjutnya itu ditambah di bagian, nah nanti akan ditambah di bagian kiri bawah dan kanan atas. Kiri atas satu. Berarti gambar yang tepat adalah yang A. Nah, benarkah yang A ini ada 9 bintang? Kita hitung ada 3 ini 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, betul. Jadi seperti itu. Kita bisa pastikan juga dari hitungan ya, kalau misalnya mau cek, ternyata ini yang B ada 1, 2, 3, 4 salah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih dari 9 salah. Ini 4 kali 4, 16 salah. Ini ada 2 kali 4, 8 salah. Nah, ternyata dari jumlah bintang juga kita udah bisa tahu. Oh, bintangnya ada 9. Tapi ketika nanti ternyata ada pola yang bintangnya 9 tapi berbeda bentuknya, itu perlu diperhatikan bagaimana cara penyusunan bintang-bintang tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya, gampang banget. Sekarang yang nomor 4, nah ini agak perlu pemerhatian dikit lah. Nah, di sini kan kita bisa lihat ditutupnya posisi ini ya. Nah, ditutup yang di sini nih, saya kasih merah. Ternyata selanjutnya dia di atasnya penuh. Nah, ini saya seperti menjalankan ke atas nih panahnya nih. Nah, jadi pada saat saya jalankan ke atas, yang di atas menjadi penuh, yang tadi hitam yang sebelah, yang ini saya tanda ini, nah yang hitam ini, di sini jadi putih ujung-ujungnya, karena hitamnya sudah naik ke sini. Nah, ketika hitamnya sudah naik ke sini, arahnya dia turun. Dia turun. Untuk gambar ketiganya dia turun ya. Untuk gambar ketiganya dia turun, maka muncul di sini. Nah, yang tadi awalnya ini terisi, yang hitam ini terisi, kotak hitam di atas ini jadi kosong. Jadi kosong. Jadi ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Kalau panahnya saya teruskan, berarti dia ke bawah. Set. Nah, mana yang akan membuat kosong yang sebelah ini? Yaitu yang gambar C. Nah, di gambar B juga kosong, tapi harusnya arahnya itu yang sebelah sininya hitam, yang sebelah ini harusnya bukan putih tapi hitam. Jadi gambar yang paling tepat adalah C. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti permainan ular gitu. Anggap saja ini seperti ularnya menjalan dari yang atas ini ya, menjalan ke bagian ini, bentuk seperti balok ya, seperti balok atau seperti persegi. Ini dia jalan. Nah, di jalan sini dia stop, nanti dia jalan lagi ke arah bawah. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihatnya, diperhatikan benar-benar, bisa dapat jawabannya nih. Nah, dia jalan ke arah sini. Yang bagian atas habis jalan ke arah sini, dia ke arah bawah. Nah, terus yang gambar ini, yang bawahnya nih, bisa ganti warna enggak ya? Sebentar. Pennya saya ganti warna biru dulu. Nah, yang ini, yang warna hitam yang satunya lagi nih, yang hitam awal ini, dia jalannya ke arah, nih saya kasih panah. Nah, jalannya ke sini, sehingga dia akan mengisi kosong yang ini jadi berwarna hitam, yang ininya yang kosong, nah dari awalnya terisi warna hitam, jadi kosong, terus dari arah sini dia membengkok. Wah, saya salah nih, harusnya warna pennya bukan warna ini ya, jadi tidak nampak. Coba warna kuning aja deh. Nah, yang awalnya ini dia, nah di sini nampak ya Pak Ibu ya. Dari awalnya dia panjang vertikal, dia arah panah ke sini nih. Nah, anggap aja ini seperti snack ular. Nah, setelah dia ke arah sini, maka bentuknya jadi hitam yang
di gambar kedua. Setelah di gambar kedua dia berjalan panah ke sebelahnya nih. Nah, setelah sebelahnya maka terbentuklah gambar yang ketiga. Begitu. Nah, setelah gambar ketiga kan otomatis nanti dia naiknya ke atas nih. Nah, pas dia ke atas, yang bagian atas ini bagian atas ini jadi berwarna hitam, ininya hitam, yang awalnya hitam di gambar ketiga ini jadi putih. Kayak gitu. Maka gambar yang cocok adalah nomor C. Semoga Bapak Ibu bisa ya menerima apa yang saya pikirkan gitu, semoga bisa menyambung lah. Namun jika Bapak Ibu ada pendapat lain mungkin yang lebih mudah dipahami, silakan utarakan di kolom komentar jadi kita bisa saling menambah wawasan. Oke, sekarang yang nomor 5. Nah, kalau lihat nomor 5 ini seperti banyak banget gitu ya. Tapi tenang saja karena soal-soal TPA ya. Karena soal-soal tes yang di CPNS kan ini sebenarnya dibuat untuk bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi kita bisa mikir secara simpelnya saja. Perhatikan dulu masing-masing gambar. Warna merah lagi ya. Sebentar. Kita bisa perhatikan masing-masing gambar antara gambar 1, 2, dan 3. Nah, lihat di bagian ujungnya. Set. Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Tuh, modelnya sama. Ternyata di gambar yang bagian bawah dengan yang sampingnya sama juga. Nah, yang ini sama juga. Berarti saya bisa bilang, oh nanti dia itu antara yang bagian bagian belakang gambar dengan bagian belakang gambar pertama dengan bagian depan gambar pertama itu mirip. Berarti kita bisa bilang ini dulu ganti warna biar memudahkan, tidak bertimpak. Sebentar, dimana bagian ganti tadi? Ink color, enaknya warna apa ya? Warna biru, inilah. Nah, sekarang kita lihat nih yang bagian gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, ternyata di gambar kedua sama gambar ketiga sama. Tuh, gambar kedua yang sebelah kanannya juga sama. Berarti yang ini yang ditanyakan seharusnya sama nih dengan bentuk dari yang sebelah gambar keberapa nih? Gambar kedua di baris yang saya kasih tanda nih ya. Nah, di bagian ini, di bagian yang ada pertanyaannya, itu gambar awalnya harus mirip seperti ini. Kita perhatikan ya. Yang mirip seperti ini adalah, kita lihat salah satu, ini salah karena harusnya ada warna hitam. Harusnya ini warna hitam. Ini salah, bukan. Nah, yang B. Satu, ini penuh hitam, putih, hitam penuh, putih, hitam. Oke, benar. Jawabannya menurut saya ini langsung B nih. Tapi boleh dicek nih. Oh, yang C salah karena seharusnya di sini ada hitam. Yang D juga salah, harusnya ini ada warna hitam. Yang E, oh yang E salah karena harusnya yang ini yang saya kasih tanda biru nih. Oke, semoga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini harusnya warna putih. Ya, kayak warna B ini kan di sininya putih. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kalau melihat dari layar monitor agak sulit melihat gambarnya, silakan Bapak Ibu unduh di website citacitaku.my.id. Insya Allah akan saya lampirkan linknya di description box. Tapi kalau misalnya belum ada linknya, silahkan buka di citacitaku.my.id. Nah, jadi di soal ini silahkan Bapak Ibu unduh soalnya. Jika masih ada pembahasan yang bingungkan, coba dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah dapat, dicek lagi apakah sudah klik dengan pemahaman saya. Jika ada perbedaan, silakan didiskusikan, silakan dikomentari YouTube ini. Kami terbuka dengan pendapat Bapak Ibu. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Mungkin ada yang udah expert banget di bidang tes figural, bisa saling share, oh cara cepatnya seperti ini loh yang lebih cepatnya, boleh banget. Nah, jadi Bapak Ibu silakan
utarakan saja apapun pendapat yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Dan jika ada soal-soal yang ingin di-sharingkan dengan kami, sangat boleh. Kita akan coba untuk menjawabnya, dan jika ada kesempatan kita akan men-sharingnya juga di channel ini. Oke, sekian Bapak sharing kami hari ini. Jika Bapak Ibu suka, silakan klik tombol like. Jika merasa ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang, silakan di-share. Dan jika tidak ingin ketinggalan info kami yang selanjutnya, silakan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk melihat contoh-contoh tes figural lainnya di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa.